Sekarang adalah musim pernikahan di Bollywood. Rajkumar Rao dan Patralekha baru saja menikah rahasia pada tanggal 15 November kemarin. Setelah keduanya berkencan selama lebih dari 1 dekade. Vicky Kaushal dan Katrina Kaif juga dikabarkan akan menikah bulan depan di Rajasthan. Ankita Lokande dan kekasihnya Vicky Jain juga dikabarkan mempersiapkan pernikahannya. Ada juga Ranbir Kapoor Alia Bhatt yang disebut akan menikah bulan Desember. Tapi sepertinya pernikahan Alia Ranbir dimundurkan ke tahun 2022. Tahan dulu, sebelum Ranbir Kapoor menikah, sepupunya Adar Jain dikabarkan akan mendahului pernikahan Ranbir Alia. Dan tahukah kalian siapa pasangan Adar Jain? Aktris muda berbakat Tara Sutaria. Tara Sutaria memberi kita 2 kabar bahagia dalam waktu dekat ini. Pertama adalah rilis filmnya Tadap pada bulan Desember ini, dan sekarang pernikahannya di awal tahun 2022. Apa berita ini mengejutkan kalian? Kisah cinta Tara Sutaria dan Adar Jain bermula saat mereka bertemu di perayaan Diwali 2019. Tara dan Adar selanjutnya terus berhubungan rahasia di belakang media. Pada hari ulang tahun Adar tahun 2020 kemarin, pertama kalinya Tara mengungkapkan ke publik bahwa ia dan Adar berpacaran. Mereka bahkan pergi berlibur bersama di Pulau Maladewa. Seketika rumor pernikahan mereka di tahun 2020 beredar. Tapi segera tim manajemen Tara mengatakan berita itu tidak benar. Dan sekarang berita pernikahan Tara Adar yang kedua kalinya, bisa saja ini sudah merupakan berita yang benar. Belum ada informasi resmi dari Tara dan Adar terkait rencana pernikahan tersebut. Tapi tentu saja media jarang melakukan kesalahan, apapun itu tentang pernikahan pasangan di Bollywood. Seperti halnya Rajkumar Rao dan Patralekha kemarin, media mungkin salah menebak tanggalnya, tapi mereka benar menikah sesuai prediksi media. Awal 2022 dikatakan menjadi waktu pernikahan Tara dan Adar. Sementara Ranbir dimundurkan ke sekitaran bulan Juni 2022. Banyak pernikahan yang akan terjadi di Bollywood. Tapi tak ada yang seberminat kabar pernikahan Katrina Vicky. Semakin ditutupi pernikahan itu oleh keduanya, semakin gencar media memburu informasi demi informasi perkembangan pernikahan mereka. Kabarnya, media standby 24 jam di depan apartemen Katrina untuk mendapatkan bocoran informasi. Inilah sedikit informasi yang didapatkan lagi dari media. Menurut sumber terdekat Katrina, sebelum langkah ke hari pernikahan, Katrina menyelesaikan semua komitmen pekerjaannya terlebih dahulu. Katrina dilaporkan telah menutup semua jadwalnya minggu ini, agar ia bisa fokus ke persiapan pernikahannya, kata sumber itu. Katrina saat ini dikabarkan tengah mencoba gaun pengantinnya. Itu dilakukan di rumah temannya di Bandra, Mumbai. Tidak dilakukan di apartemennya sendiri, karena Katrina tidak ingin hal itu bocor ke media. Katrina sangat menjaga informasi apapun tentang pernikahannya. Setiap detail kecil persiapan pernikahan Katrina itu, konon dibagikan di grup WhatsApp pribadinya. Untuk sekarang Katrina sibuk dengan gambar serta referensi gaun pengantinnya. Kembali diberitahukan bahwa pernikahan Vicky Katrina akan berlangsung awal Desember tahun 2021 ini. Mungkin kita belum mendapatkan kepastian apakah Katrina Vicky benar akan menikah. Tapi bukti-bukti yang telah beredar cukup membuat penggemarnya sedikit bisa merasakan kebahagiaan itu. Kini ada seorang peramal yang meramalkan kehidupan Vicky Katrina setelah menikah. Peramal itu mengatakan, sepertinya Katrina tidak senang dengan semua berita tentang pernikahannya. Peramal itu juga mengungkapkan bahwa Katrina akan mengambil istirahat yang lama setelah menikah. Tapi bukan berarti ia berhenti dari karirnya. Katrina cuma ingin istirahat sementara dan menikmati pernikahannya, katanya. Aktris ini akan menjadi lebih selektif dengan proyek-proyeknya di tahun-tahun mendatang. Sementara untuk Vicky, peramal itu mengatakan Vicky akan berkembang jadi aktor yang baik ke depannya. Dan berita terbaiknya, peramal itu meramalkan kehidupan pernikahan yang sangat bahagia untuk keduanya. Katanya, baik Vicky ataupun Katrina, keduanya sangat cerdas dan akan sangat menghormati satu sama lain. Apapun itu semoga langgeng nantinya ya. Preity Zinta dan kekasihnya menikah pada 29 Februari 2016.
5 tahun dalam pernikahan yang bahagia, ia belum dikaruniai seorang anak. Sekarang Preti mengumumkan ia memiliki anak kembar. Sejak kapan Preti hamil? Itulah dia yang membuat penggemarnya merasa heran. Ternyata Preti memiliki 2 anak kembar melalui ibu pengganti. Melalui Instagramnya, Preti menyambut kebahagiaan dan membagikan ke semua penggemarnya. Saya ingin berbagi berita luar biasa kami dengan Anda semua hari ini, tulis Preti. Jin dan saya sangat gembira dan hati kami dipenuhi dengan banyak rasa terima kasih. Juga dengan begitu banyak cinta saat kami menyambut si kembar Jay Sinta Good Enough dan Jia Sinta Good Enough ke dalam keluarga kami. Walaupun bukan darah dagingnya sendiri, Preti Sinta sangat bahagia menyambut kedatangan 2 anak kembar tersebut. Apa ada yang bertanya-tanya? Mengapa Preti tidak memilih melahirkan anak dari kandungannya sendiri? Pada tahun 2018 muncul isu kalau Preti Sinta sedang hamil. Terlihat dari perutnya yang membuncit dan terekam kamera paparazzi. Tapi mestinya hal itu adalah berita palsu. Karena Preti Sinta tidak bisa hamil dalam beberapa tahun panjang ke depan sejak saat itu. Preti dilaporkan telah membekukan sel telurnya agar bisa menunda kehamilannya. Apa alasan Preti menunda kehamilannya? Kalau dipikir, ia memiliki suami sah, tidak aktif lagi di film, apalagi umurnya sudah mencapai 46 tahun. Kecuali kalau ia tidak mau dihalangi dari bisnis kriketnya. Sekarang pertanyaannya, apa Preti masih bisa hamil di usia 50 tahun nanti? Mungkin saat ini adalah tahun yang sia-sia bagi Preti menunda memiliki anaknya sendiri. Entahlah apa yang dijadikan alasan dibalik tindakan yang disayangkan dari Preti itu. Yang terpenting semoga ia akan tetap bahagia selamanya. Saat trailer Untim The Final Truth keluar, banyak penonton yang mengapresiasi Ayu Sharma dengan karakter barunya. 80% Ayu Sharma menjadi magnet tersendiri untuk film yang dibintangi Salman Khan ini. Tapi tahukah kalian, saat netizen tahu Ayush yang akan menjadi lawan main Salman Khan di film ini awalnya, Ayush banyak dihujat oleh netizen. Ayush putus asa dan melarang Salman Khan melanjutkan film Untim. Ayush bahkan meminta istrinya Arpita Khan, adik Salman, untuk membujuk Salman tidak membuat film ini. Di Twitter ramai orang menyerang psikis Ayush. Salman dengan santainya mengatakan, apakah ada 5.000 tweet yang menghujat kamu? Kalau tidak, abaikan. Biarkan yang lain yang akan menonton kamu. Salman melanjutkan, itulah mengapa kamu ada di film ini. Kami akan menampilkan sisi lain dari dirimu, kata Salman. Kalau kalian lihat, Ayu Sharma sangat bekerja keras untuk film ini. Mulai dari membentuk ototnya hingga keluar dari karakter debutnya di Love Yatri. Untim tayang 26 November mendatang. Penampilan Ayush pasti akan membuat kalian jatuh cinta kali ini. Sukses dengan Shersha, Sid Malhotra akan kembali mengulang kesuksesannya dengan film berjudul Yoda karya Karan Johar. Dari tampilan posternya saja, film ini pasti akan menarik. Dikabarkan bahwa Yoda akan bercerita tentang penyanderaan pesawat. Info saja, ini kali pertamanya Karan membuat satu film dengan genre aksi. Dilaporkan bahwa film ini akan tayang 11 November tahun 2022. Pemeran utama wanitanya belum dikonfirmasi Karan Johar. Tapi ada laporan bahwa Disha Patni dan Rashikana yang akan menemani Sid dalam film aksi ini. Sebenarnya dulu film Yoda ini akan dibintangi oleh Shahid Kapoor. Tapi Shahid memilih keluar lebih cepat tanpa alasan. Sid dijamin akan membuat film ini menjadi lebih baik. Apalagi kita telah melihat kinerjanya di film Shersha. Sayangnya nama Kiara tak ada dalam daftar casting film Yoda. Apa kamu menjadi salah satu yang menunggu film ini?